Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM 09910980020005. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Yusma SSMUM. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu medan makna dan perubahan makna. Baik, langsung saja yang pertama. Medan makna. Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna dan nama-nama perkerabatan. Hari Murti tahun 1982 menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Umpamanya, nama-nama warna membentuk medan makna tertentu. Begitu juga dengan nama-nama perabot rumah tangga, istilah olahraga, istilah perkerabatan, pertukangan, dan sebagainya. Nama-nama istilah perkerabatan dalam bahasa Indonesia adalah cucu, cicit, biyut, bapak atau ayah, ibu, kakek, nenek, moyang, buyut, paman, bibi, saudara, kakak, adik, sepupu, kemenakan, istri, suami, ipar, mertua, menantu, dan besan. Kata-kata yang terdapat dalam medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Kata-kata yang terdapat dalam medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang termasuk golongan kolokasi dan golongan set. Yang pertama, golongan kolokasi atau berasal dari bahasa Latin colloco yang berarti ada di tempat yang sama dengan, menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara unsur-unsur leksikal itu, misalnya kata-kata lahar, lereng, puncak, curam, dan lembah berada dalam lingkungan mengenai pegunungan. Yang kedua, golongan set menunjuk pada hubungan sintakmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Misalnya, remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Set paradigmatik, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang kedua, medan makna menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Khair, medan makna atau semantik domain, semantik file, atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Yang kedua, menurut Hari Murti tahun 1982 menyatakan bahwa medan makna atau semantik file domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Yang ketiga, menurut Mansur Pateda, mengenai bidang makna, Nida mengatakan dalam Mansur
Pateda tahun 2001 ayat 225 bahwa pada dasarnya seperangkat makna atau tidak terbatas pada makna yang tercermin dalam satu kata. Mereka berbagi komponen semantik tertentu pada halaman yang sama. Nida juga mengatakan domain semantik terdiri dari makna dengan komponen semantik umum. Bagaimana hubungan makna terkandung dalam domain makna yang sama, lebar hubungan, dan pada tingkat mana dalam hierarki itu dapat berfungsi tergantung pada semantik keseluruhan bahasa. Yang ketiga, perubahan makna. Seperti dinyatakan terdahulu, bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna adalah sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna terjadi dapat pula sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebahasaan atau linguistik kuisis. Yang kedua, faktor kesejarahan atau historical cause yang dapat diuraikan di atas: objek, institusi, ide, dan konsep ilmiah. Yang ketiga, sebab sosial atau social cause. Yang keempat, faktor psikologis atau psychological cause yang berupa faktor emotif, kata-kata tabu. Yang pertama, tabu karena takut. Yang kedua, tabu karena kehalusan. Dan yang ketiga, tabu karena kesopanan. Yang kelima, pengaruh bahasa asing. Dan yang keenam, karena kebutuhan akan kata-kata baru. Sebab lain linguistis berhubungan dengan faktor kebahasaan, baik yang ada hubungannya dengan fonologi, morfologi, atau sintaksis. Kata sahaya pada mulanya dihubungkan dengan budak, tetapi dengan perubahan menjadi sayap. Maka kata tersebut selalu mengacu kepada pronomina pertama netral atau tidak ada unsur tidak hormat atau hormat, dan bila dibandingkan dengan aku, maka aku mengandung unsur intim. Dan yang keempat, jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama, perubahan makna dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Bahasa yang dikembangkan sejalan dengan bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah, terdapat pula bahasa asing. Perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Adapun contoh perubahan makna dari bahasa daerah Bugis atau BB ke bahasa Indonesia atau BI adalah tele alat kelamin perempuan, BB bertele-tele berlama-lama. BI, kata tele dalam bahasa Bugis berarti alat kelamin perempuan, tetapi dalam bahasa Indonesia dapat digunakan kata bertele-tele atau perpanjangan atau berlama-lama. Kata tele dalam masyarakat Bugis menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan karena hal itu menyangkut organ vital kaum perempuan. Namun dalam bahasa Indonesia kata tersebut justru sering digunakan. Contoh, pencuri itu bertele-tele ketika diinterogasi oleh seorang polisi. Makna kata bertele-tele pada kalimat di atas adalah memberikan keterangan yang panjang lebar atau berlama-lama. Yang kedua, perubahan makna akibat perubahan lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna suatu kata. Kata yang digunakan pada lingkungan masyarakat tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang digunakan di lingkungan masyarakat lain. Contohnya, kata Sandro, orang pandai. Bagi masyarakat Bugis, kata ini berhubungan dengan orang yang pandai mengobati atau ahli menerawang nasib seseorang. Dan yang ketiga, perubahan makna akibat gabungan kata.
Perubahan makna dapat terjadi sebagai akibat gabungan kata, sebagai contoh dari kata surat, atau sebagai makna umum. Yang pertama, kertas atau kain dan sebagainya yang tertulis atau berbagai-bagai isi maksudnya. Yang kedua, secari kertas, kain dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Dan yang ketiga, tulisan atau yang tertulis atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988 ayat 872. Itulah yang sempat saya jelaskan tentang beda makna dan perubahan makna. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.